Bab 1593, kasih orang itu sedikit muka. Mu Bei tersenyum santai dan berkata, tanya sebanyak itu buat apa? Pelan-pelan dinikmati saja. Ia mengayunkan tangannya, melemparkan tubuh lawan ke samping. Tubuh itu terhempas ke tanah belasan meter jauhnya, disertai suara dentuman keras. Ah! Penatua penegak hukum ke-8 kembali menjerit nyeri. Ia berguling-guling di tanah, meronta kesakitan, suaranya makin lama makin memilukan. Bercak darah di wajahnya semakin banyak. Di banyak tempat mulai muncul retakan-retakan halus, lalu darah merembes keluar. Dan darah itu hitam, hitam. Jelas keadaannya sudah sangat gawat. Para penatua lain dari istana Tian Dao melihat pemandangan ini, wajah mereka sontak dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, dentum. Sekelompok energi mengerikan menembus langit. Tak jauh dari sana, kepala istana Tian Dao berjalan kembali. Ia menatap Mu Bei dengan wajah menyeringai bengis, dasar bocah kecil, kamu hebat juga, ya. Sebagai kepala istana Tian Dao yang terhormat, ia justru dipukul terluka dan tersambar hingga terbang oleh seorang junior di depan umum. Muka benar-benar hilang abis. Begitu kata-kata itu jatuh, aura yang jauh lebih mengerikan meledak dengan dirinya sebagai pusat. Gelombang angin yang mendesak dan mendominasi menyapu ke segala arah. Badai semacam ini tajam luar biasa. Bahkan belasan penatua lainnya pun sulit menahannya. Di bawah hantaman badai itu, mereka satu persatu terpaksa mundur terseret. Baru setelah mundur belasan meter, mereka berhasil menstabilkan tubuh. Mu Bei menatap kepala istana Tian Dao. Detik berikutnya, sosoknya lenyap dari tempat semula, lalu langsung muncul di hadapan lawan. Muncul di depan lawan, tanpa basa-basi ia langsung mengayunkan satu pukulan. Seiring pukulan itu menghantam, terdengar bunyi gedebuk berat, seakan genderang perang pemusnah langit ditabuh. Tenaga pukulannya menggulung membumbung tinggi. Kepala istana Tian Dao dengan panik mengangkat tinju menyambut. Detik berikutnya, tinju beradu dengan tinju. Dentum. Disertai ledakan menggelegar, sebuah sosok terpental terbang. Dan sosok itu ternyata adalah kepala istana Tian Dao. Belasan penatua yang menyaksikan semuanya, pupil mata mereka serentak menyusut. Kepala mereka, orang terkuat nomor 1 di istana Tian Dao saat ini, kekuatannya bahkan jauh melampaui banyak alam semesta peradaban tingkat 2. Namun kini, ia justru 2 kali berturut-turut menderita luka di tangan Mu Bei. 2 kali. Kepala istana Tian Dao cepat-cepat menstabilkan tubuh. Ia menatap Mu Bei dengan wajah yang sekaligus terkejut dan murka. Mu Bei memandangnya dan berkata, aku benar-benar tidak paham kalian. Setiap kali mau bertarung pasti harus pamer aura dulu. Tanpa pamer aura begitu apa tidak bisa bertarung, ya. Mendengar itu, wajah kepala istana Tian Dao seketika menjadi makin kejam. Mu Bei sedang menyindirnya. Ia menatap Mu Bei dengan suara bengis, tunggu saja mati. Begitu kata-kata itu terucap, ia melemparkan tongkat pusaka di tangannya ke udara, lalu kedua tangannya cepat membentuk segel, menyiapkan teknik besar. Pada saat yang sama, ruang di sekitar tongkat pusaka yang tadi dilempar tinggi itu tiba-tiba retak. Tongkat itu langsung terseret masuk ke dalam retakan. Segera setelah itu, ruang di depan Mu Bei ikut merekah. Tongkat pusaka itu terbang keluar dari dalam retakan, dan Mu Bei langsung meraihnya dengan satu tangan. Dao ruang. Mu Bei menatap kepala istana Tian Dao dan berkata, kalau tidak ada apa-apa, jangan sembarangan buang-buang barang. Kalau sampai menimpa orang tak bersalah bagaimana? Meski tidak kena orang, kalau kena bunga dan rumput juga tidak baik, kan? Kirin hitam. Ucapan itu sungguh lucu. Lalu ia memandang kepala istana Tian Dao di seberang sana. Hampir saja tertawa. Namun, ia menahan diri. Ia adalah seekor kirin yang sudah dewasa. Hahaha,
bikin Hulu ini tertawa sampai mau mati, benar-benar operasi yang dramatis. Hulu kekacauan melesat keluar, melompat-lompat menuju kepala istana Tian Dao sambil berseru, "Kamu ini apa merasa kalau langsung menyerahkan tongkat pusaka pada si muka tebal terlalu terang-terangan, jadi sengaja pura-pura melempar dulu buat kamuflase, ya?" Mu Bei melirik ke arahnya dan berkata, "Hulu pembangkang, bicara yang benar sedikit. Kasih orang itu sedikit muka." Sampai di sini, ia tertawa terbahak. Kepala istana Tian Dao ini memang agak kocak. Mu Bei tahu, lawan melempar tongkat pusaka itu ke atas barusan jelas untuk menyiapkan jurus pembunuh. Masalahnya, kenapa harus dilempar ke atas? Disimpan di tangan tidak bisa, ya. Toh dirinya menguasai Dao Ruang. Begitu tongkat pusaka dilempar ke atas, ia tinggal memanfaatkan Dao Ruang, dan dalam sekejap tongkat itu bisa langsung terseret ke tangannya sendiri. Saat ini, belasan penatua juga sudah melongo. Mereka serempak menoleh menatap kepala istana Tian Dao. Barusan kepala istana sedang apa sebenarnya? Wajah kepala istana Tian Dao berubah lagi, campuran terkejut dan marah. Seluruh wajahnya memerah. Ia mengaum marah ke arah Mu Bei, sekali lagi. Dentum. Ia meledakkan aura liar, kedua tangannya membentuk segel dengan cepat. Sosok bayangan dewa raksasa penyangga langit muncul di belakangnya. Bayangan dewa penyangga langit itu mengikuti gerakannya, mengulurkan tangan raksasa hendak mencengkeram Mu Bei. Mu Bei menggenggam tongkat pusaka di tangannya. Kekuatan ilahi mengalir masuk ke dalamnya, lalu ia mengayunkan satu tebasan tongkat dengan ganas. Dengan satu ayunan itu, kekuatan mengerikan meledak seketika, membentuk sebuah sungai cahaya yang bergulung menghantam bayangan dewa penyangga langit. Keduanya bertabrakan. Dentum. Disertai ledakan menggelegar, bayangan dewa penyangga langit hancur lebur. Kepala istana Tian Dao terpental menyamping dengan sangat menyedihkan, sembari menyemburkan darah segar dari mulut. Kali ini, sekujur tubuhnya dipenuhi retakan. Auranya pun sudah menjadi tidak stabil. Ketua istana. Seluruh istana Tian Dao gempar. Belasan penatua tanpa kecuali ikut panik. Mereka buru-buru bergegas ke sisi kepala istana Tian Dao, menopang tubuhnya. Kepala istana Tian Dao memuntahkan darah. Tatapannya ke arah Mu Bei semakin dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Wajahnya memerah makin hebat. Barusan itu murni kesalahan. Kesalahan fatal. Siapa yang menyangka, sekali ia melempar tongkat pusaka, Mu Bei akan langsung menyambar tongkat itu dengan Dao Ruang. Itu adalah harta berat yang dianugerahkan oleh istana Tian Dao tingkat 3. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Mu Bei melirik tongkat pusaka di tangannya, lalu mengangkat kepala memandang kepala istana Tian Dao. Tongkat pusaka kalian ini, kekuatannya lumayan juga. Harus diakui, kekuatan tongkat pusaka ini memang sangat mengesankan. Mendengar ucapan itu, wajah kepala istana Tian Dao memerah semakin hebat. Kata-kata Mu Bei ini, benar-benar membunuh hati orang. Saat itu, seorang penatua penjaga melangkah maju dan berkata, "Ketua istana, mohon minta bantuan ke istana Tian Dao tingkat atas." Minta bantuan ke atasan. Kekuatan tempur Mu Bei sendiri sudah di luar nalar. Kini ia juga merebut tongkat pusaka, fondasi terkuat istana Tian Dao mereka. Kekuatan Mu Bei naik satu tingkat lagi. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin mereka masih bisa melawan Mu Bei? Sama sekali tidak sanggup. Satu-satunya jalan adalah meminta bantuan ke istana Tian Dao tingkat atas. Wajah kepala istana Tian Dao menggelap. Ia mengepalkan tinju erat-erat. Meminta bantuan ke istana Tian Dao tingkat atas memang bisa menyelesaikan Mu Bei. Tetapi, itu juga berarti ia mengakui dirinya gagal menjalankan tugas, dan akan merusak citranya di mata pihak atas. Dan itu akan mempengaruhi masa depannya. Tak masih ingin naik jabatan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk sesaat, ia hanya terdiam.
Penatua yang bicara tadi tentu tahu apa yang sedang ia pikirkan. Ia berkata, "Ketua istana, kita tidak punya waktu lagi untuk bimbang. Kalau sekarang tidak meminta bantuan istana Tian Dao tingkat atas, tempat ini akan dihancurkan." Penatua-penatua lainnya pun segera ikut menyokong. Kepala istana Tian Dao mendongak memandang Mu Bei. Dengan wajah sangat bengis ia berkata, "Sampah, hari ini kamu pasti mati. Pasti mati." Selesai bicara, di tangannya tiba-tiba muncul sebuah lempengan giok. Di permukaan giok itu terukir pola formasi cahaya misterius. Ia memegang giok itu dengan kedua tangan. Kekuatan ilahi mengalir masuk ke dalamnya, lalu ia berseru dengan nada sangat hikmat, dengan hormat memohon utusan Tian Dao tingkat 3 turun. Weng! Lempengan giok itu memancarkan cahaya terang. Lingkaran sinar menyebar keluar, kemudian di angkasa di atas istana Tian Dao terbentuk sebuah panggung cahaya misterius. Begitu panggung cahaya itu muncul, ruang di sekitarnya berpilin. Lalu, di atas panggung cahaya itu terbentuk sebuah pusaran cahaya misterius. Detik berikutnya, dari balik pusaran cahaya itu, seorang pria paruh baya melangkah keluar. Pria paruh baya itu mengenakan jubah panjang berwarna gelap. Begitu muncul, ia langsung memancarkan aura deras yang membuat langit dan bumi bergetar bersama. Bab 1594, kamu nggak becus, terlalu lemah. Mu Bei menoleh pada pria paruh baya berjubah gelap itu, wajahnya tak banyak berubah. Kilin hitam berkata, "Jauh lebih kuat daripada penguasa istana Dao Langit di sini." Mu Bei tersenyum, "Kalau nggak jauh lebih kuat, baru aneh." Saat itu, penguasa istana Dao Langit, belasan tetua, dan seluruh orang di istana itu serempak berlutut ke arah pria paruh baya berjubah gelap tersebut, dengan hormat menyambut yang mulia utusan Dao Langit tingkat 3. Pria paruh baya berjubah gelap itu tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, tatapannya jatuh pada Mu Bei, "Kenapa kamu tidak berlutut?" Mu Bei, kilin hitam. Saat ini, penguasa istana Dao Langit buru-buru berkata, "Lapor, Yang Mulia utusan Dao Langit tingkat 3, orang ini bukan orang dari istana kami, melainkan penjahat yang menentang istana Dao Langit. Dia berani seenaknya membangun sistem kepercayaan sendiri, mengganggu perkembangan iman istana Dao Langit kami. Kami sudah memberinya kesempatan memperbaiki kesalahan, tapi dia bukan saja tidak mau bertobat, malah datang ke istana Dao Langit kami untuk berbuat semena-mena. Mohon Yang Mulia utusan Dao Langit menjatuhkan hukuman berat padanya." Pria paruh baya berjubah gelap itu menatap Mu Bei, "Berani-beraninya kamu sembarangan membangun sistem kepercayaan. Siapa yang memberi kamu nyali?" Seketika, dari tubuhnya menyebar tekanan tak kasat mata, bagaikan gunung berapi pemusnah yang hendak meletus, membuat ruang di radius puluhan kilometer bergetar hebat. Mu Bei tak tahu harus bilang apa. Seorang tetua istana Dao Langit menatap tajam Mu Bei dan membentak, "Bocah keparat, Yang Mulia utusan Dao Langit sedang bertanya padamu, berani-beraninya kamu tidak?" Tongkat pusaka di tangan Mu Bei berkibas. Sekali kibas, kekuatan mengerikan menyapu keluar dalam sekejap, lalu langsung menimpa tetua yang baru saja bicara itu. Boom! Tetua itu terpental menyamping dengan sangat mengenaskan. Masih di tengah melayang, tubuhnya meledak dengan suara keras, bahkan jiwa ilahinya ikut hancur berkeping-keping. Seluruh istana Dao Langit terkejut dan marah. Utusan Dao Langit tingkat 3 sudah turun ke sini, tapi Mu Bei masih berani berbuat seperti ini. Sombong. Benar-benar terlalu sombong. Pria paruh baya berjubah gelap itu menyipitkan mata, tatapannya beralih ke penguasa istana Dao Langit. "Bukan hanya kamu gagal menghentikannya, bahkan tongkat hukuman langit yang dikaruniakan istana Dao Langit tingkat 3 juga bisa jatuh ke tangannya. Kerjamu sangat bagus, ya." Suaranya datar, tapi di telinga penguasa istana Dao Langit, tubuhnya tak kuasa bergetar. Dia tahu, utusan Dao Langit tingkat 3 ini sudah tak puas padanya.
Ia segera berlutut dengan kedua lutut, bawahan tidak becus. Mohon Yang Mulia utusan Dao Langit menghukum. Saat memanggil utusan Dao Langit tingkat 3 ini, ia sebenarnya sudah tahu pihak atas pasti tidak senang. Jadi sekarang dia sama sekali tidak terkejut. Ia juga tidak berusaha membantah. Hanya dengan tulus dan penuh hormat mengakui kesalahan. Menurutnya, hanya ini pilihan terbaik. Kalah ya kalah. Soal alasan, atasan tidak akan peduli. Yang atasan pedulikan hanya hasil. Proses sama sekali tidak penting. Pria paruh baya berjubah gelap itu hanya melirik sekilas, tidak berkata apa-apa lagi. Tatapannya kembali jatuh pada Mu Bei, kamu mau bunuh diri sendiri, atau perlu aku yang turun tangan? Tongkat pusaka di tangan Mu Bei kembali berkibas. Seketika, kekuatan mengamuk memancar keluar, langsung menyapu ke arah pria berjubah gelap itu. Berani, keterlaluan. Penguasa Istana Dao Langit dan yang lainnya melihat adegan ini, semuanya murka. Mu Bei berani-beraninya menyerang utusan Dao Langit tingkat 3. Terlalu angkuh. Wajah pria paruh baya berjubah gelap itu tetap datar. Detik berikutnya, auranya di luar tubuhnya bergetar. Cih! Cahaya tongkat yang menerjang sampai di depannya langsung pecah berantakan. Ia menatap Mu Bei, cuma segini. Labu kekacauan melompat-lompat ke arah Mu Bei, muka tembok, bocah kecil ini lagi sok keren di depanmu. Mu Bei mengangguk pelan, agak kebangetan. Labu Keos berkata, hajar dia. Mu Bei mengangguk. Tongkat pusaka di tangannya lenyap. Sesaat kemudian, segaris ki pedang 9 warna muncul di tangannya. Pedang ki primordial. Pria paruh baya berjubah gelap itu menyilangkan tangan di belakang, mengawasi Mu Bei dari udara, cuma mengandalkanmu, mau mengeluarkan apapun juga. Mu Bei mengayunkan pedang, menebas lurus. Yang sekali tebas, tekanan pedang yang mendominasi dunia menggulung keluar dalam sekejap. Seperti gelombang besar yang mengamuk, langsung menyapu ke arah pria paruh baya berjubah gelap itu. Wajah pria berjubah gelap itu berubah. Kenapa kekuatan pedang ini begitu mengerikan? Ia hendak mengelak saat itu juga. Namun, sudah agak terlambat. Detik berikutnya, kekuatan pedang itu langsung menyapu tubuhnya. Boom! Dia terpental seperti orang-orangan jerami. Di tengah terlontar, 7 lubang di wajahnya mengucurkan darah. Dia baru jatuh setelah terpental ratusan meter, menghantam tanah dan menghancurkan tanah hingga membentuk sebuah kawah raksasa. Seluruh istana Dao Langit ketakutan, Yang Mulia utusan. Utusan Dao Langit tingkat 3 yang mereka panggil, ternyata dipukul lumat oleh satu tebasan pedang Mu Bei. Bagaimana mungkin? Penguasa istana Dao Langit berjuang bangkit berdiri. Ia menatap Mu Bei dengan kaget dan marah bercampur tak percaya. Dia benar-benar terluka oleh Mu Bei. Dan itu luka berat. Saat ini, ia merasakan seolah 5 organ dalamnya semuanya sobek. Bahkan jiwa ilahinya pun retak-retak. Labu kekacauan melompat ke arah Mu Bei, kamu nggak langsung membunuhnya, itu supaya dia bisa benar-benar merasakan rasa tak berdaya dan keputusasaan. Labu ini paham kamu. Mu Bei tertawa lepas. Pemberontak kecil ini memang paham dirinya. Ia menatap pria paruh baya berjubah gelap itu, cuma segini. Wajah pria berjubah gelap itu langsung memerah. 2 kata ini, barusan dia yang mengucapkan pada Mu Bei. Sekarang, Mu Bei mengembalikannya mentah-mentah padanya. Wajahnya jadi agak bengis. Bo. Baru mengeluarkan satu kata, bocah, Mu Bei sudah kembali mengayunkan pedang. Satu tebasan menyapu, kekuatan pedang menumpah keluar, sekejap mata sudah tiba di depan pria paruh baya berjubah gelap itu. Pria berjubah gelap itu buru-buru mengangkat tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya, memukul ke arah Mu Bei. Seketika, sebuah sungai cahaya pembunuh yang keruh menghantam keluar. Keduanya bertabrakan. Cih! Sungai cahaya pembunuh yang keruh itu langsung hancur berkeping-keping.
Sisa kekuatan pedang lalu menyapu tubuh pria paruh baya berjubah gelap itu. Boom! Dia kembali terpental, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Di permukaan tubuhnya muncul retakan di mana-mana. Mu Bei menatapnya, cuma segini. Pria paruh baya berjubah gelap itu marah dan takut sampai puncak. Detik berikutnya, ia melompat keras, sekali lompatan langsung naik ke langit tinggi. Lalu, kedua tangannya membentuk segel. Ia mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Sebuah lingkaran cahaya raksasa terkondensasi di angkasa. Begitu lingkaran cahaya itu muncul, tekanan mengerikan langsung menutupi radius ribuan meter. Kekuatan mendominasi di dalamnya seolah hendak menghancurkan dunia di tempat ini. Ia mengeluarkan pekikan keras. Kedua tangannya tiba-tiba menekan ke arah Mu Bei, binasa. Begitu ia menekan, lingkaran cahaya raksasa itu langsung menghantam turun, hendak menyegel dan menghancurkan Mu Bei dari atas. Mu Bei tidak mengelak maupun menghindar. Ia hanya mengayunkan pedang santai ke atas. Sekali kibas, kekuatan pedang menembus langit. Dalam sekejap lingkaran cahaya raksasa itu hancur berantakan. Kekuatan pedang tak berkurang, terus menembus ke atas, dan sesaat kemudian sudah tiba di depan pria paruh baya berjubah gelap itu. Pria berjubah gelap itu tak sempat menghindar. Ia langsung tertembak oleh pedang itu. Boom! Ia kembali terpental, memuntahkan darah segar. Retakan di tubuhnya bertambah banyak. Mu Bei menatapnya, cuma segini. Wajah pria berjubah gelap itu memerah makin parah, dan di matanya muncul ketakutan yang dalam. Ki pedang 9 warna di tangan Mu Bei terlalu mengerikan. Dia sama sekali tidak bisa menahannya. Saat ini, ia langsung berbalik untuk kabur. Sekarang, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah lari. Kalau terus bertarung secara langsung, sama sekali bukan lawannya. Saat ini, Mu Bei menatap punggungnya dan berkata, "Kamu nggak becus, terlalu lemah." Begitu kata-kata itu jatuh, ia mengayunkan satu tebasan lagi. Dengan satu tebasan ini, energi mengerikan langsung menelan tubuh pria paruh baya berjubah gelap itu. Dalam sekejap, tubuh fisiknya digiling hancur, menyisakan hanya jiwa ilahi dan cincin penyimpanannya. Sesaat kemudian, pedang penumpas bencana muncul di depan Mu Bei. Kekuatan pencabut jiwa langsung membelenggu jiwa ilahi pria berjubah gelap itu, menyeretnya lurus masuk ke dalam pedang. Pria berjubah gelap itu ketakutan sampai puncak, berhenti. Baru mengucapkan 3 kata, jiwa ilahinya sudah tersedot masuk ke dalam pedang penumpas bencana. Ini, tidak. Diiringi pekikan putus asa yang terdengar dari dalam pedang penumpas bencana, sesaat kemudian, jejak jiwa ilahi pria paruh baya berjubah gelap itu lenyap. Pada saat yang bersamaan, Kong, pedang penumpas bencana berdering sendiri, mengeluarkan suara pedang. Aura pedangnya meningkat 1 tingkat besar. Bersambung.